mau sharing sesuatu malam hari ini. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, saya sempat mengalami sebuah pengalaman kecewa dengan Tuhan. Beberapa mungkin 3 sampai 4 minggu yang lalu, hampir sebulan ya. Saya mengalami satu keadaan di mana saya tuh kecewa sekali karena melihat bahwa sepertinya apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sudah begitu banyak kasih tanda-tanda, kasih peneguhan, sepertinya meleset gitu ya. Sepertinya meleset. Sehingga saya merasa Tuhan kok kayak gini. Tuhan kok seperti ini. Dan saya merasakan banget bahwa begitu banyak rema, begitu banyak nubuatan yang berkaitan dengan sebuah impian ini, begitu banyak peneguhan yang saya terima. Dan ketika saya sudah tunggu-tunggu dengan yakin saya akan goal, dengan yakin saya akan berhasil, dengan yakin saya akan mendapatkannya, ternyata saya gagal. Langsung pada saat itu saya merasa, jangan-jangan semua yang saya dengar itu salah. Semua yang saya dapat dari nubuatan-nubuatan hamba-hamba Tuhan itu salah semuanya. Jadi saya benar-benar orang yang Tuhan izinkan mengalami satu titik di mana saya nggak tahu apalagi yang saya pegang sebagai harapan iman saya, karena nubuatan, janji Tuhan, rema, sepertinya melenceng semua. Jadi misalnya Tuhan bilang begini, jangan takut, aku akan berperang ganti engkau. Wah, sepertinya kemenangan yang akan saya dapatkan. Terus ada peneguhan lagi, ada seorang hamba Tuhan tiba-tiba bernubuat, jangan takut, apa yang didoakan kamu sekarang ini akan dikasih segera. Nah, begitu banyak peneguhan, pas pada harinya gagal semuanya. Dan di situ saya kecewa dengan Tuhan. Saya beberapa waktu terakhir ini, Bapak Ibu, saya sering khotbah tentang pengalaman-pengalaman yang mengecewakan. Tetapi saya bisa bereaksi dengan benar pada waktu itu. Saya mengucapkan sebuah kalimat yang sering saya quote di khotbah-khotbah, yaitu kalimatnya begini. I don't understand, Lord, but I trust you. Aku tidak mengerti, Tuhan, kenapa semua ini terjadi. Tetapi aku percaya kepadamu. Beberapa kali khotbah terakhir saya sering mencantumkan perkataan itu. Saya cerita bagaimana pengalaman saya sempat tinggal di rumah yang dipinjamin oleh seseorang secara ajaib, secara mujizat dipinjamin. Orang yang minjamin ini orang Surabaya. Waktu saya tanya kepada yang minjamin, saya bilang, berapa lama saya dikasih pinjaman? Dia mengatakan, udah ndak usah mikir itu. Burut silakan pakai sampai perbatasan dibuka. Oh, puji Tuhan, terima kasih. Oktober tanggal 1 saya pindah rumah. Banyak barang, 4 orang. Barangnya lumayan. Memang ada furniture, tapi satu furniture aja yaitu kasur. Jadi kasurnya ada 2, saudara. Yang lain barang-barang, pakaian, buku-buku. Pindahan tanggal 1 Oktober. Kami menempati rumah itu masih kotor. Katanya sudah dipanggilkan tukang bersih-bersih, tapi masih kotor. Saya dibantu banyak teman. Dikeroyok dengan banyak teman untuk membersihkan. Divakum, dikasih obat karpet. Wah, pokoknya. Nah, rumah itu penuh dengan barang-barang. Mungkin rumah orang Tionghoa lama ya, penuh dengan barang-barang. Mulai dari brosur, surat dari tahun 98 itu ada semua. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau rumah itu nyimpen surat brosur dari tahun 98. Itu kaya sekali kertas-kertasnya, luar biasa. Brosur, majalah, surat dari kampus tahun 98 sampai berapa puluh tahun itu.
Jadi kami bersihin, natain satu-satu. Wah, hampir seminggu kami butuhkan waktu, walaupun udah dikeroyok banyak. 1 Oktober kami masuk. Dengan sukacita, puji Tuhan, nggak usah bayar kontrakan rumah. Di Australia ini kontrak rumah mahal, Bapak Ibu. Perlu saya kasih tahu. Berapa mahalnya? Satu minggu itu sekitar $350 atau 3,5 juta. Itu 1 minggu dengan 2 kamar. Jadi kalau 1 bulan berarti Anda hitung aja 3,5 juta kalikan 4 minggu. Berarti berapa Bapak Ibu? 3,5 juta kalikan 4 minggu, 14 juta per bulan. Per bulan. Itu rumah dengan 2 kamar dan itu rumah sederhana sekali. Kalau yang ada furniture agak bagus, rumah model baru, itu bisa sekitar $500 seminggu. Kalau $500 berarti saya harus mengeluarkan 20 juta sebulan. Itu kontrak rumah. Itu belum bayar listrik, belum bayar air, belum bayar gas. Itu kontrak rumah di sini, Saudara. Jadi saya bersyukur sekali, senang dapat pinjaman rumah gratis. Kesaksian di mana-mana. Orang sanguin, mana bisa nyimpen rahasia. Kesaksian, cerita kemana-mana. Baru dapat pinjaman rumah. Tuhan tuh ajaib, Saudara, luar biasa. Semua orang, wah hebat Bu Ruth, dahsyat. Luar biasa, sungguh ya Bu Ruth itu. Wah, pengalaman sama Tuhannya nyata ya. Tuhan itu begitu dahsyat. Bu Ruth tuh benar-benar disayang Tuhan. Lihatan butuh rumah, dikasih pinjaman rumah. 1 Oktober saya masuk dan sudah cerita kemana-mana. Di Zoom, di YouTube, dasar orang sanguin cerita kemana-mana. Nah, ini bahayanya Bapak Ibu. 28 November, di Oktober, 1 Oktober, terus ke 28 November. Hampir 2 bulan. Saya di WA sama yang punya rumah. Ibu Ruth, maaf suami saya berubah pikiran, jadi kami minta tolong Ibu Ruth bisa meninggalkan rumah. Saya kasih waktu sampai akhir bulan Desember. Wah, seperti kesamber petir saya di siang bolong. Yang saya bayangkan itu tanggal 28 November, hari apa itu? 28 November itu hari apa ya Bapak Ibu? Nggak ada hari khusus ya? Maksudnya, itu pokoknya saya ingat hari Sabtu jam 8 malam saya di WA. Wah, yang saya pikirkan, gimana saya ngomong sama suami, karena yang maksa pindah itu saya. Karena dulu sebelum itu saya tinggal nunut sama teman yang sama-sama masuk ke Australia bawa anaknya bareng-bareng orang Surabaya. Mereka baik, tapi saya baru tahu kalau tinggal bareng orang itu satu rumah 2 keluarga itu serba salah tingkah ya, nggak bebas gitu loh Bapak Ibu. Mau masak, pagi-pagi mau masak, suaranya masak ikan rame berisik sekali. Sedangkan mereka tidurnya kalau malam itu tidurnya jam 3, jam 4 pagi Bapak Ibu. Jadi siangnya bangun jam 11, jam 12 Bapak Ibu bayangkan. Jadi serba salting gitu loh. Akhirnya enggak betah saya. Makanya saya maksa untuk kontrak. Anak-anak sama suami saya bilang enggak usah kontrak karena kita enggak punya duit untuk ngeluarin untuk bulanan. Tuhan kasih mujizat, Tuhan, minta mujizat dong. Minta duit buat kontrak rumah, Tuhan enggak kasih saya duit, Tuhan kasih pinjaman rumah. Seneng, kesaksian 28 November diusir. Saya bingung, saya ngomongnya apa sama suami, yang saya bingung mateng kon, sudah kadung ngomong di YouTube, sudah kadung ngomong di Zoom, ini apa orang-orang bilang katanya mujizat, lah kok enggak sampai 2 bulan udah PHP gitu kan. Ya apa cara cerita sama teman-teman. Nah, di situ saya pengalaman dari situ pagi-pagi saya tanggal 29 November saya enggak bisa tidur, saya nangis. Tapi tiba-tiba Roh Kudus tuh berbicara di hati saya, "Jangan bereaksi salah loh ya, Nak, jangan bereaksi salah." Wah, langsung saya, "Tuhan, I don't understand, but I trust you." Aku tidak mengerti, tetapi aku percaya kepadamu. Itu reaksi saya. Suami saya juga bereaksi mirip, tapi ada tambahnya. Suami saya ternyata pada saat yang sama juga berdoa gini, "Tuhan, aku tidak mengerti kenapa ini terjadi. Kamu tuh loh engkau seakan-akan memberikan mujizat, nggak sampai 2 bulan mujizatnya ditarik lagi.
Tuhan, aku tuh nggak ngerti kenapa ini terjadi, tetapi aku percaya kepadamu, Engkau pasti punya maksud baik. Tetapi tetap izinkan aku masih marah sama yang punya rumah. Izinkan aku ngamuk dulu sama yang punya rumah, Tuhan. Aku kecewa, aku sakit hati sama yang punya rumah. Jadi itu doanya mirip, saudara. Jadi saya pagi itu bereaksi, Lord, I don't understand, but I trust you. Aku tidak mengerti, tapi aku percaya kepadamu. Singkat cerita, jam 8 pagi saya berdoa, jam 2 siang mujizat terjadi. Tuhan kasih kami pinjaman rumah luar biasa, rumah baru grass hanya dalam waktu berapa jam, bahkan rumah ini diperlengkapi dengan luar biasa Bapak Ibu. Kalau Anda lihat ini latar belakang rumah ini, rumah yang saya dipinjamin ini 3 kamar, dan yang punya rumah begitu luar biasa baik, sampai rumah ini diperlengkapi dengan dibelikan kulkas. Kulkasnya itu bukan sembarang kulkas, saya enggak tahu di Indonesia ada enggak ya. Kulkasnya itu ada layarnya, jadi kita bisa lihat YouTube, kita bisa Instagram-an, kita bisa WA-an di kulkas. Jadi saya enggak tahu Surabaya sudah punya enggak ya kulkas, itu sebelah sini ada layarnya, Pak. Nah, Pak Eko mungkin belum pernah tahu ya, Pak, ya. Nah, ngangkat kulkas ini berat, Pak, mungkin lebih berat daripada ngangkat Pak Eko gitu ya. Jadi ada YouTube-nya, ada Instagram-nya, ada Facebook-an gitu ya. Bukan cuman itu tok, ternyata mereka beberapa waktu kemudian juga memperlengkapi rumah ini dengan sebuah televisi yang lebih berat lagi daripada kulkasnya Pak Eko. Televisinya sebesar 100 inch. Jadi televisi 100 inch, beratnya 110 kilo. Nah, Pak Eko kan pasti enggak sampai 110 kilo. Jadi pasti lebih berat daripada Pak Eko ngangkat ini ya. Jadi 100 inch Bapak Ibu. Jadi memang Tuhan memberikan yang baik luar biasa bagus gitu loh. Nah, jadi waktu itu akhirnya saya bisa kesaksian kepada banyak orang. Jadi bahasanya gini, "Saudara, kemarin memang saya mengalami dipinjemin, habis itu diusir saudara, sekarang dipinjemin lagi." Mudah-mudahan jangan diusir lagi ya. Mudah-mudahan jangan diusir lagi, saudara. Saya enggak tahu kalau diusir lagi nanti kesaksiannya bagaimana cara merevisinya, saudara. Jadi akhirnya waktu itu, kata-kata kutipan itu menjadi cukup banyak ditiru teman-teman, ditiru jemaat. Setiap kali mereka menghadapi masalah, mereka berkata, "I don't understand, Lord, but I trust you." Tetapi 4 minggu yang lalu, terus terang, bulan lalu Februari, ketika saya dihadapkan Tuhan pada sebuah keadaan di mana saya terpukul sekali, saya melihat bagaimana semua janji Tuhan seperti meleset, bagaimana seperti semua rema itu nggak cocok, nubuatan itu nggak cocok, dari hamba-hamba Tuhan nggak cocok, saya down banget. Dan terus terang pada hari itu, ini doa saya Bapak Ibu, ini doa saya. Lord, I don't understand. Nah, tak tiru lagi sing dulu. Tapi ada revisinya Bapak Ibu. Lord, I don't understand. But I cannot trust you. But I don't trust you. I'm sorry Lord, I'm sorry. Ampuni Ruth Tuhan, Ruth ini mau apa adanya, Ruth ini mau jujur. Aku enggak mengerti, tapi aku juga enggak percaya sama kamu. Kenapa? Semua janji meleset kabeh. Semua nubuatan enggak cocok semua. I don't understand, but I don't trust you. Itu kata-kata saya bulan Februari, Bapak Ibu. Saya mau sharing satu ayat yang menjadi kekuatan saya pada hari itu. Saya berdoa buat teman-teman semua yang di Zoom, kalau hari ini Anda sedang diizinkan Tuhan mengalami sebuah keadaan yang tidak enak. Dan saudara mungkin berkata seperti saya, aku tidak mengerti Tuhan, tapi jujur, aku untuk menaruh percaya kepadamu juga aku tidak tahu, aku sanggup tidak. Maka saya berdoa mudah-mudahan ayat ini bisa menguatkan, karena ayat ini menjadi kekuatan saya pada waktu bulan lalu. 2 Timotius 2, ayat yang ke-13. 2 Timotius 2, ayat yang ke-13. Ya, bisa sharing screen ya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi saudara, gimana ya? Kalau kita lihat bahasa Indonesia, kita bingung. Kalau saudara lihat versi bahasa Inggrisnya, oke ya.
Nah, nih lihat. Ini KJV ya. Ada sebuah versi yang lain. If we believe not. Nah, kalau ini ditulis kalau kita tidak percaya. Wah, bukan kita tidak setia. Beda ya. Kata tidak setia sama tidak percaya di sini beda terjemahnya. Jika kita tidak percaya, namun dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Nah, saya mau nerangkan. Kalau kita tidak percaya, dia tetap setia. Kata deny atau menyangkal, bahasa kata deny atau menyangkal, bahasa Inggris yang lain dipakai dengan kata disown. Disown. Jadi bukan deny. If we believe not, yet he abided faithful. He cannot disown us. Nah, saya mau nerangkan kepada Bapak Ibu arti kata disown. Own itu artinya memiliki. Disown berarti tidak memiliki lagi. Nah, saya terangkan ya sekali lagi. Own itu memiliki. Contohnya, saya mempunyai sebuah villa. Bisa saya memakai kata-kata I own a villa. Saya mempunyai sebuah properti. I own a property. Boleh kita pakai kalimat seperti itu. Tetapi ketika muncul kata disown, kalau saudara lihat di kamus, kalau kita pakai kata disown, maka kita tidak bisa memakai itu untuk barang. Jadi contoh, I own a house. Saya mempunyai sebuah rumah. Kemudian ketika rumah itu kita jual, saya bilang saya tidak mempunyai rumah itu lagi. Maka saudara tidak boleh memakai kata I disown the house. Tidak boleh. Karena kata disown hanya dipakai untuk memutuskan hubungan kepemilikan, bukan dengan barang, tetapi dengan sesuatu yang menyatu dengan kita, sesuatu yang begitu dekat dengan kita, memutuskan sebuah hubungan. Itu kata disown. Jadi lebih menyangkut dengan sesuatu yang dekat dengan kita, sesuatu yang menjadi satu dengan kita, bahkan sesuatu yang tinggal bareng dengan kita. Jadi saya nggak boleh pakai kata I disown the house. Nggak boleh. I disown the job. Nggak boleh. I disown property. Nggak boleh. Tetapi saudara bisa pakai kata ini. I disown misalnya my grandchildren. Maka itu artinya saya memutuskan hubungan dengan cucu-cucu saya. Anda bisa nangkep ya. Kata disown hanya dipakai untuk orang dalam rangka hubungan. Dan kata disown hanya bisa dipakai untuk sesuatu yang menyatu dengan kita. Nah, kalau saya mau terjemahkan ayat ini bagus banget artinya, Bapak Ibu dengar. Sekalipun kita tidak percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Dia tidak dapat memotong darah dagingnya. Itu terjemahan aslinya. Dengarkan baik-baik, saudara. Bahkan sekalipun kita tidak punya iman untuk percaya dan berharap kepada Tuhan, Dia tidak bisa meninggalkan kita. Karena Dia tidak bisa memotong darah dagingnya. Dia tidak bisa membuang darah dagingnya. Saya mau sharing sebentar mengenai bertahun-tahun lalu. Saya pernah mundur dari Tuhan selama 6 bulan. Saya sangat kecewa. Karena pada waktu itu saya sibuk pelayanan. Saya rajin pelayanan. Tetapi kemudian saya mengalami kondisi keuangan yang terpuruk. Dan saya merasa
Tuhan, saya sudah pelayanan, tapi kenapa Tuhan tidak menolong saya? Saya mundur dari Tuhan. Saya tidak mau membaca Alkitab, saya tidak mau berdoa. Begitu susahnya keadaan kami pada waktu itu, sampai untuk membelikan susu anak saya. Kami tidak punya uang. Kami pernah mengalami fase di mana anak saya kasih minum tajin, Bapak Ibu. Karena kami nggak bisa beli susu. Itu yang terjadi. Sehingga akhirnya saya kecewa, saya bilang, Tuhan, Engkau jahat. Saya melayani Engkau dengan mati-matian, tetapi Engkau tidak menolong saya. Engkau tahu saya tidak bisa punya uang untuk beli susu. Engkau tidak tolongkan. Saya 6 bulan tidak mau berdoa, tidak mau menyentuh Alkitab, tidak mau ke gereja. Satu kali, suami saya ngomong begini, Non, kamu bisa enggak nemenin aku? Mau kemana? Aku ada orang yang mau interview kerja. Loh, kok hari Minggu? Iya, orangnya bisanya cuma hari Minggu. Jadi ini orang khusus yang mau kasih aku kesempatan kerja. Jadi rupanya saya dibohongin sama suami. Saya dibawa, kalau Bapak Ibu di Surabaya pasti tahu, saya dibawa ke sebuah gedung yang dulu namanya Heritage Club. Pernah tahu ya? Itu di daerah Basuki Rahmat, Wisma Tiara, seberangnya, jadi gedung Wisma Tiara. Itu kan gedung perkantoran. Saya naik sampai ke lantai 8. Enggak curiga sama sekali karena semua memang gedung perkantoran. Pas pintu lift terbuka, saya kaget karena dengar puji-pujian. Loh, katanya kamu mau interview kerja? Iya, ketemunya di sini. Loh, ini gereja. Iya, ketemuannya sama orangnya tuh di sini, di gereja. Loh ya ketemuannya jam berapa? Ya janjiannya jam sekarang. Loh ini gerejanya belum selesai. Iya, nanti setelah gereja selesai ketemuan. Loh ya nanti aja nunggu gereja selesai. Nggak bisa karena orangnya di dalam. Dia ngejak ketemuan di sini, di dalam. Wah, saya langsung ngomel Bapak Ibu, saya langsung tahu dibohongin. Saya nggak mau ke gereja. Ayo pulang. Kamu ini bohongin aku. Ayo pulang. Suami saya akhirnya ngomong gini. Kamu mau pulang? Iya. Pulang dewek. Nah, saya naik sepeda motor ya Bapak Ibu, sama suami saya digonceng, saya enggak bisa sepeda motoran. Dan terus, ya wis gini aja, aku enggak bisa sepeda motoran, aku minta duit buat naik bemo. Suami saya jawab gini, aku enggak punya duit, nek kamu mau pulang, jalan kaki. Ya akhirnya kepepet Bapak Ibu, gak bisa naik bemo, jalan kaki ya wadoy dari Basuki Rahmat. Terus akhirnya, apa yang terjadi? Saya terpaksa sambil cemberut, masuklah ke gereja. Duduk di bangku paling belakang, sudah bangku barisannya itu, bangkunya itu nempel sama mejanya sound system. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan tuh belakang banget. Jemaatnya ada sekitar 300 orang. Jadi ada dua kolom. Satu kolom itu per baris itu ada sekitar 12 kursi. Pendetanya habis khotbah langsung turun bawa mic. Sama seseorang buntutin dia bawa alat rekam. Saya langsung tahu, oh ini pendeta mau doain orang. Cuman saya ini nggak enak, kan itu panjang dari panggung. Kok orang ini dari panggung jalan terus, kok pandangannya kayak ke arah saya, entah saya GR-GR atau sensitif, kok pandangannya ke arah daerah saya ya. Wah langsung saya ndredeg, saya bilang gini, Mandarojo aku rek, Mandarojo aku, gitu kan. Mudah-mudahan jangan saya. Tetapi seperti kata kitab Ayub, apa yang kamu takutkan, itulah yang terjadi. Saudara nih pendeta jalan sampai ke belakang, ke barisan di mana saya duduk. Saya pikir dia tidak mungkin doakan saya karena saya duduknya hampir ke tembok. Lagian di sebelah kanan saya tajik-tajik semua gede-gede. Nggak mungkin dia belani masuk cuman buat doa saya, nggak mungkin.
Dia ternyata belani masuk Bapak Ibu, permisi, permisi, permisi gitu. Masuk. Ternyata benar saudara sampai ke saya langsung main tumpang tangan. Saya kan enggak mungkin ngelesin gini kan, enggak mungkin. Pasrah saya Bapak Ibu, saya cuma bilang gini, ya sudah pertama dan terakhir. Duh, dia kalau doano, saya ngerti ini pasti doano. Lah aku ini kan wedi kebongkar toh Bapak Ibu, ngaku lagi murtad kok. Nah aku kan takut kebongkar aibku. Lah dia pakai mic ya. Nah lek kebongkar di depan 300 orang apa gak ngisi-ngisi nih. Makanya saya dalam hati gini, ya wis pertama dan terakhir. Ternyata bukan terakhir, sampai hari ini saya berjemaat di situ Bapak Ibu. Jadi pendetanya tumpang tangan terus ngomong gini, oh waktu ngomong tuh saya enggak percaya. Dia bilang gini, aku tahu hidupmu susah. Nubuatannya gitu. Dalam hati, Pak, nubuatan nok basi. Nggak usah butuh karunia nabi untuk tahu muka saya susah. Orang susah itu muka ketok. Bener ndak? Apalagi gak iso tuku susu tambah ketok muka susah. Wong saya ndak susah aja loh dari dulu waktu kuliah. Selalu teman-teman saya bilang gini, Bu Ruth, waktu teman-teman saya kuliah, kamu kok mukanya ketok susah, kamu ada masalah apa? Gitu loh. Aku selama kuliah tuh mesti tanya konco-koncoku gitu. Berarti muka aku ini muka susah. Makanya Bapak Ibu, saya ini kalau jadi pendeta, itu lek ndak senyum titik, jemaat itu langsung mikir aku tuh sumpek. Nah, lek jemaat mikir aku sumpek, mereka tuh akan mikir gini loh, pendetae sumpek. Ya apa pendeta ini harus nguatno jemaat. Lah kok pendeta ini malah sumpek. Wah, ini pendeta enggak genah iki. Kok pendeta ini sumpek. Jadi muka saya ini memang muka Bapak Ibu lihat muka saya ya. Kalau enggak senyum. Lah wis ketok koyo kepikiran toh. Iya toh? Kayak akeh pikiran toh? Iya, memang akeh pikiran. Gak salah, memang pikiran akeh. Loh tapi siapa sih enggak pernah punya pikiran, ya toh? Oh, selama masih punya otak ya punya pikiran. Lah enggak mau punya pikiran ya enggak usah punya otak, kan gitu Bapak Ibu ya. Ya tetap punya pikiran. Nah, makanya berbahagialah enggak punya otak. Jadi enggak usah pikiran Bapak Ibu. Nah, selama kita punya otak ya mikir terus Bapak Ibu. Nah, makanya akhirnya apa Bapak Ibu? Nah, dia ngomong, "Aku tahu kamu lagi susah." Nubuatan kok koyo ngono, Pak, iku dolenane arek cilik, Pak. Terus dia bilang begini, "Aku tahu kamu kecewa sama aku." Maksudnya aku tuh Tuhan. "Aku tahu engkau kecewa dengan aku." Gini loh Bapak Ibu, namanya orang susah ya pasti ono kecewa mbek Tuhan. Nah itu bukan rahasia lagi, itu rahasia umum Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dapat pendeta nubuatan yang nubuatin gitu-gitu tuh itu umum Bapak Ibu. Jadi kayak saya lihat Pak Eko nih, Pak Eko nggak kelihatan susah, nggak kelihatan karena dari tadi guyu terus. Nah, jadi kayak lihat wajah Pak Eko itu kadang-kadang punya ilmu trik tertentu Pak untuk bernubuat. Jadi lihat wajahnya kan nggak susah. Jadi aja ngomong, aku tahu kamu lagi sedih ya, wis ketok gak sedih ya, gak cocok ngomong gitu Pak. Jadi itu udah ada taktik-taktik kayak gitu Pak. Jadi dengarkan lek nubuatannya kayak gitu tuh sudah terlalu ilmu psikologi umum picisan gitu ya Pak ya. Nah, jadi saya bilang gitu, wah wis nubuatannya gak cocok. Tetapi dia tuh kemudian ngomong gini, ini yang membuat akhirnya saya tuh enggak tahan. Dia itu bilang gini Bapak Ibu, kamu tuh kecewa dengan aku dan kamu itu merasa bahwa semua masalah yang kamu hadapin ini karena aku. Kamu menganggap bahwa semua kesusahan yang kamu alami itu dari aku. Dalam hati saya jawab gini, oh ya iyalah, enggak dari Tuhan, dari siapa? Lawang Tuhan kan punya kuasa buat ngangkat masalah. Tapi kan enggak mau angkat-angkat. Ya berarti dari Tuhan lah. Kata orang diizinkan. Ya berarti dari Tuhan lah. Saya jawab gitu. Pendeta itu kayak ngerti ilmu telepati. Langsung jawab gini. Bukan dari aku, Nak. No, dijawab gitu, Bapak Ibu. Bukan dari aku, Nak. Terus hati saya berkata lagi, ya terus dari siapa? Dijawab lagi sama pendetanya. Sejak manusia jatuh dalam dosa,
semua yang kupercayakan kepada Adam dan Hawa. Bukankah aku berkata, bumi dan seisinya kupercayakan kepadamu, kuserahkan dalam kuasamu. Tetapi sejak Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat kepadaku, mereka menyerahkan kuasa itu kepada iblis. Iblislah yang menjadi penguasa atas seluruh bumi ini. Dan karena dia yang berkuasa atas bumi ini, dia porak-porandakan sesuka hatinya. Untuk pertama kali saya diterangkan loh Bapak Ibu tentang proses kejatuhan dosa itu. Jadi pendetanya bilang, sejak iblis menguasai bumi, bukankah Alkitab memang bilang penguasa dunia? Iblis itu penguasa dunia Bapak Ibu. Waktu Tuhan dicobai, iblis itu kan ngomong gini, kalau kamu nyembah aku, semua dunia ini tak kasih no ke kamu. Itu bukan omong kosong, memang iblis penguasa dunia. Nah, namanya dia penguasa dunia, ya terserah yang punya dunia mau diapakan, dihancurkan, diporak-porandakan, kan terserah dia, dibikin berantakan. Itu sebabnya sejak Adam dan Hawa menyerahkan kuasa ke setan, sejak itu muncul air mata, muncul penyakit, muncul kematian. Waktu awal Tuhan membuat Taman Eden, tidak ada kematian, tidak ada air mata, tidak ada penyakit. Betul Bapak Ibu? Tidak ada masalah. Tuhan ngomong melalui hamba Tuhan itu. Semua itu datang dari iblis. Tetapi kalau kamu menjauh dari aku, nak, aku tidak bisa tolong kamu. Sebab akulah satu-satunya aksesmu untuk kamu mengalami pemulihan. Kembalilah, nak. Aku akan pulihkan kamu. Dan yang membuat saya menangis bukan itu Bapak Ibu. Tetapi pendeta ini ngomong, nak, kamu itu mama yang tidak sempurna. Saya waktu itu sudah punya anak 2. Kamu itu bukan mama yang sempurna. Tetapi kamu pernah ngomong begini sama anakmu. Nah, ini yang membuat saya nangis. Karena tidak ada yang tahu saya ngomong seperti itu. Suami pun tidak tahu. Karena omongan itu ada di dalam hati saya. Saya bilang begini sama anak saya. Nak, kalau nanti mama sama papa tetap tidak ada uang untuk beliin susu buat kamu dan kalau tajin ini habis, mama punya rencana. Mama akan potong supaya mengeluarkan darah untuk kamu minum. Mama akan minumkan darahnya mama untuk kamu. Ya ini kakek lihat TV Bapak Ibu. Di TV lah ngono si Bapak Ibu lah dipotong terus diisep ngono lah gemangan sih lek di dunia survival terdampar gak ono panganan kan ngisep darah kan gitu Bapak Ibu. Ya iki kakek nonton TV. Jadi waktu anakku susah itu aku ngomong, nanti lek sampai mama ndak bisa beli susu, ndak bisa kasih tajin, mama akan minumkan darah mama. Bila perlu, nak. Jenenge orang kalap Bapak Ibu wis ndak bisa mikir ya. Mama akan kasih daging mama buat kamu makan. Nah, pendeta ini ngomong itu. Itu yang bikin saya nangis. Dia bilang, kamu aja bisa ngomong. Kamu tuh bukan mama yang sempurna, tapi kamu bisa ngomong sama anakmu. Kalau anakmu tidak bisa kamu kasih susu, kamu akan minumkan darahmu, kamu akan ngasihkan dagingmu untuk dia makan. Wah, itu saya kaget. Lalu pendeta ini bilang, tidakkah kamu pernah mikir, anakku, aku ini papamu. Aku bukan cuma ngomong ngasih darahku. Aku bukan cuma ngomong akan ngasihkan dagingku. Aku sudah ngasihkan darahku untuk kamu. Aku sudah ngasihkan dagingku untuk kamu. Supaya kamu hidup, supaya kamu tuh diberkati, supaya kamu tuh happy. Itu bahasanya pendeta itu. Saya nangis Bapak Ibu. Masalah yang kamu alami bukan aku yang kasih. Tetapi iblis yang menghancurkan semuanya. Iblis mencuri kebahagiaanmu. Iblis mencuri semua berkat-berkatmu. Iblis mengambil, membinasakan. Tetapi kamu kembalilah, jangan menjauh. Sebab ketika engkau menjauh seperti anak bungsu yang terhilang, kamu tidak punya akses untuk aku tolong. Kembalilah, nak, aku akan pulihkan kamu. Itu pertama kali saya mengerti hati Bapak. Saya nangis Bapak Ibu. Saya balik ke Tuhan. 3 bulan kemudian kondisi kami secara ajaib dibalik oleh Tuhan.
Nah, Tuhan ingatkan bulan lalu ketika saya ngomong, I don't understand, Lord. But I don't trust you. Tuhan kasih saya 2 Timotius 2 ayat 13, Tuhan bilang begini. Nak, dengar. Sekalipun kamu tidak punya iman untuk percaya sama aku. Walaupun kamu hari ini tidak ngerti dan kamu tidak punya iman untuk percaya sama aku. Kamu tidak ngerti aku. Bahkan kamu tidak percaya sama aku. Aku tidak akan pernah tinggalkan kamu. Karena aku tidak akan pernah bisa membuang darah dagingku. Dan saudara tahu arti ayat ini? Kalau Tuhan tidak bisa buang darah dagingnya, kalau Tuhan tidak bisa buang kita, berarti pada akhirnya nanti pasti hasilnya akan bagus buat saya. Saat ini saya tidak ngerti. Saat ini saya tidak percaya. Saat ini iman saya terlalu lemah untuk berharap sama Tuhan. Saya tidak bisa bilang waktu Tuhan bukan waktu saya, Tuhan tahu yang terbaik. Saya tidak bisa mencomot semua ayat itu. Karena saya tidak tahu lagi ayat mana yang saya harus yakinin. Saya tidak tahu lagi ayat mana yang saya harus percayain, yang saya jadikan pegangan. Saya tidak punya lagi ayat untuk saya pegang. Saya bilang, I don't understand and I don't trust you. Tuhan bilang, sekalipun you don't trust me, aku tidak akan pernah tinggalkan kamu. Aku akan terus nempeli kamu, nak, karena kamu darah dagingku dan aku tidak pernah bisa membuang darah dagingku. Dan kalau Tuhan tidak bisa membuang darah dagingnya, berarti pada ujungnya pasti pada ujungnya, Mas Yos, sekarang saya kelepek-kelepek bingung nggak ngerti. Pasti pada ujungnya nanti akan bagus. Ada satu kalimat yang Tuhan ngomong begini sama saya, Bapak Ibu. If you cannot see my hand, kalau kamu tidak bisa melihat tanganku bekerja hari ini. If you cannot see my hand, trust my heart. Percayai hatiku. Kalau kamu tidak bisa melihat tangan pertolongan Tuhan, percayai hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan tidak akan pernah bisa buang Anda dan saya. Tidak peduli bencek noy kayak apa. Tidak peduli kita ini model kayak apa. Sampai kita tuh tidak bisa percaya sama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah tinggalin Bapak Ibu. Masih kayak apa, dia akan terus nunggu nempelin kita. Dia tidak akan pernah menyerah untuk kita. Dan pasti ujungnya akan bagus. Bapak Ibu, saya nemukan satu penemuan yang bagus banget. Kitab Kejadian. Namanya aja Genesis. Kejadian. Saudara tahu, kalau kitab Keluaran isinya keluar, kan gitu kan? Keluar Mesir. Benar kan? Keluar, pokoknya keluar. Kalau kitab Kejadian, isinya tentang semua penciptaan, semua pembentukan, semua pembuatan. Betul, namanya aja Kejadian. Tahukah Anda, Kejadian pasal pertama sudah diawali dari ayat-ayat awal. Ada kata-kata, Tuhan melihat baik. Betul? Amazing juga dan mengagumkan juga. Kejadian pasal 50 sebagai kejadian pasal yang terakhir juga ditutup dengan munculnya kata-kata semuanya baik. Saya ulangin. Kejadian pasal 1. Saya tidak bilang kejadian pasal 1 ayat 1. Kejadian pasal 1. Ada kata-kata yang mengawali kitab Kejadian, yaitu semua baik. Amin. Dan amazingnya, kitab Kejadian diakhiri dengan pasal 50. Dan di pasal 50, ada kembali lagi kata-kata, semuanya baik. Saudara tahu artinya? Dari awal sampai tujuan akhir. Semua akan bagus.
buat saudara dan saya. Di tengah kejadian, banyak proses. Saya tunjukkan. Kejadian 1, ayat 4. Inilah mulai kata-kata good. Kejadian 1, ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Perhatikan kata-kata. Tuhan melihat terang itu baik. Amin. Kita lihat Kejadian 50. Ayat yang ke-20. Memang kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Saudara, waktu saya melihat ini, Tuhan itu bilang begini. Dari awal, aku tuh melihat baik. Tetapi di Kejadian 50, ini yang ngomong bukan Tuhan. Yang ngomong adalah Yusuf. Yusuf akhirnya bisa berkata, manusia bisa berkata, ternyata semuanya jadi baik. Saudara, semua baik. Kita sering bilang bahwa semuanya baik, semuanya baik. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau semuanya baik itu tidak ada gelapnya. Saudara perhatikan, pada waktu Yusuf ngomong, semuanya itu baik. Yusuf tapi melewati dengan yang namanya kegelapan. Betul Bapak Ibu? Saudara, dia dibuang ke sumur, dia dikhianatin, dia difitnah. Tapi pada akhir dari semua ceritanya, Yusuf pada waktu ketemu dengan saudara-saudaranya, jangan dibilang Yusuf tidak tergoda untuk balas dendam. Yusuf tergoda loh untuk balas dendam. Saudara ingat kejadian dia sengaja memasukkan cup atau piala ke dalam barang-barangnya saudara-saudaranya dengan tujuan untuk memfitnahkan. Yusuf itu tergoda, saudara, untuk bahasa koinya itu untuk ngekuai mereka, untuk sedikit mempermainkan mereka. Yusuf itu tergoda. Saudara, di dalam proses gelap, di dalam masa-masa tidak gampang, kadang-kadang kita itu tergoda untuk melakukan hal-hal yang negatif. Balas dendamlah, kecewalah, marahlah. Tetapi Yusuf pada akhirnya bisa bereaksi dengan benar. Itu yang saya alamin. Bulan lalu, saya marah, saya kecewa dengan Tuhan, saya ngomel dengan Tuhan. Tetapi pada akhirnya, Yusuf bisa bereaksi dengan menang. Dan dia bisa berkata begini, kamu memang mereka yang jahat, tapi Tuhan membuatnya menjadi baik buat kita semuanya. Saya mau ingatkan Bapak Ibu, dari kitab awal, dari Kejadian, semua baik. Pasal terakhir dari Kejadian 50, Tuhan mengatur semuanya baik. Amin. Saya tidak mengerti kenapa doa kita belum dijawab. Saya tidak mengerti kenapa Tuhan belum menolong saudara. Saya juga tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan kematian dari orang-orang tertentu. Saya juga tidak mengerti kenapa Tuhan sepertinya kok tidak turut campur dalam sakit penyakit yang terjadi. Tetapi yang saya belajar dari pengalaman bulan lalu, I don't understand and I don't trust you, Lord. Tapi Tuhan bilang, sekalipun you don't trust me, I cannot leave you. Karena kamu darah dagingku. Itu sebuah jaminan bahwa at the end of the day, pada akhirnya nanti,
Tuhan akan memunculkan seperti Yusuf. Semuanya untuk baiknya kita. Amin. Saya malam ini berdoa, teman-teman semuanya kuat. Apapun doa yang belum dijawab, apapun pertolongan yang Anda tunggu dari Tuhan yang belum terjadi. Mari lihat, Tuhan memulai, sudah campur tangan dari awal. Mungkin saudara tidak mengerti kenapa diizinkan. Saya waktu itu tidak mengerti kenapa saya diusir. Tapi akhirnya saya tahu, oh saya dikasih tempat yang jauh lebih baik. Tetapi kadang-kadang tidak semuanya bisa kita mengerti. Betul ya Bapak Ibu? Tetapi saya mau bilang malam ini, if you cannot see his hand, kalau saudara tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja, trust his heart. Percayai hatinya. Kalau mama yang banyak cacat ini aja bisa ngomong, nak kalau kamu tidak bisa makan, mama akan kasih darah mama buat kamu. Kalau ini aja yang banyak kekurangan bisa ngomong seperti itu. Dia adalah Bapa kita. Dan dia bilang begini, bagaimana mungkin anakku nangis minta roti? Aku kasih batu. Kalau anakku minta ikan, aku kasih ular. Tidak mungkin. Jadi dengarkan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak pada Bapak Ibu malam hari ini, mungkin kau bahkan tidak punya iman untuk percaya kepada Tuhan. Iman untuk mengimani kesembuhan pun kamu tidak mampu. Iman untuk mengimani mujizat kamu tidak sanggup. Tuhan bilang, kalaupun kamu tidak bisa percaya, tidak punya iman, aku tidak akan tinggalkan kamu. Aku akan tetap bersama kamu, di samping kamu. Dan aku akan bawa kamu pada akhirnya. All is good. Semuanya baik. Seperti Yusuf mengakhiri kitab Kejadian. Semuanya baik. Dari yang jahat akan menjadi baik. Tangkap dengan iman percaya Bapak Ibu. Semuanya jadi baik. Amin. Trust his heart.